Berjumpa lagi di Chapel minggu ini hari Jumat tanggal 26 November 2021. Sebelum kita memulai Chapel, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita berkumpul lagi dalam Chapel minggu ini. Berkati Tuhan Yesus Chapel dari awal, tengah, hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan dua buah lagu pujian. Lagu pertama, Yesus besertaku. Lagu kedua, Ajarku Mengerti. Wow.
Shalom anak-anak semua. Hari ini sudah tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian kita dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, duduklah dengan baik, siapkan hati dan pikiranmu karena kita mau mendengar firman Tuhan. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami, memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami mampu mendengar dan memahami firman Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan firman-Nya, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, hari ini Miss Demia akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Anugerah Keselamatan dalam Kristus menjadikan kita hidup dalam damai. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Anugerah Keselamatan dalam Kristus menjadikan kita hidup dalam damai. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Miss Demia bacakan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Anak-anak, ini adalah kisah Adam dan Hawa yang pertama kali. Ini adalah sebuah kejatuhan awal manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan terpisahnya manusia dari kehadirat Allah yang kudus. Manusia melanggar perintah Allah, padahal Allah mencukupkan kehidupan mereka, memberikan mereka tempat yang nyaman, makanan, tempat yang damai, tapi malah manusia menginginkan hal yang lain. Sehingga manusia semakin jauh dari kehadirat Allah yang kudus. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak karena keinginan manusia yang begitu banyak, ya, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Selain dari kisah Adam dan Hawa, ada juga dalam Kejadian 4, yaitu kisah pembunuhan Habel yang dilakukan oleh Kain. Ini juga menghancurkan semua gambaran tentang kedamaian di Taman Eden pada permulaan penciptaan. Selain dosa-dosa ini, ada banyak lagi dosa-dosa yang dibuat oleh manusia, termasuk kita. Tentu, kita adalah orang yang berdosa, banyak pelanggaran perintah-perintah Tuhan yang tidak kita lakukan, banyak dosa-dosa dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Sudah tidak ada damai lagi dalam hidup kita. Kalau di sini kita lihat sebuah gambaran, ada jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Ketika kita hidup tanpa Allah, maka sesungguhnya kita sedang berperang dengan Allah. Oleh karena itu, kita membutuhkan perjanjian damai dengan Allah. Manusia tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan Allah. Kalau kita hidup sendiri dengan dosa-dosa kita seperti mati. Kita tidak mempunyai kedamaian dalam hidup. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia sayang kepada kita meskipun kita adalah orang yang berdosa.
Ia memberikan putranya yang tunggal Tuhan kita menjadi manusia datang ke dunia ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu gambaran kelahiran Tuhan Yesus yang dikatakan oleh malaikat-malaikat membawa damai sejahtera di bumi. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tentu kita bersuka cita, kita bersemangat, kita bersorak-sorai karena kelahiran Tuhan Yesus. Karena ia datang untuk membawa damai bagi kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia tanpa dosa, dan ia yang membawa dosa-dosa kita sehingga ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang suci dan tanpa dosa, dengan kerelaannya telah menjadi korban pendamaian dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Manusia telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, dan manusia diselamatkan oleh hidupnya. Sehingga Yesus Kristus tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Itulah mengapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Bahkan ia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dari sinilah kita melihat bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ia mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus agar kita membawa damai dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Apa sih damai? Seperti apa itu? Kedamaian adalah sesuatu yang indah, yang dikejar dan diusahakan oleh banyak orang di dunia ini. Kedamaian adalah suatu keadaan yang harmonis, tenang, dan juga tentram. Dalam kedamaian, tidak ada perang ataupun konflik. Oleh sebab itu, semua orang pasti mengejar kedamaian. Semuanya ingin damai, tempat yang harmonis, tenang, tentram, nyaman. Semua pasti menginginkan sebuah kedamaian dalam hidupnya. Damai adalah ciri-ciri anak-anak Allah. Disebut anak Allah karena kita telah membawa damai ke dunia ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban demi menebus dosa kita, kita disebut anak-anak Allah karena kita yang akan membawa damai itu. Apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Nah, sebagai murid Kristus, serta menjadi anak-anak Allah, mari kita menjadi duta perdamaian dengan sesama. Dalam Efesus 4 ayat 2-3 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di ayat ini kita diingatkan oleh Allah, kita menjadi duta perdamaian bagi sesama, dengan selalu rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Dan menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Karena kita telah menerima anugerah keselamatan dan hidup dalam damai, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah membaca Efesus 4 ayat 2-3. Yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak pembawa damai atau duta perdamaian, kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menaatinya. Berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan setiap hari. Berdamai dengan diri sendiri. Karena kita mau menerima segala kelebihan dan kekurangan kita. Kita mau berdamai dengan diri sendiri. Kita juga menjadi pembawa damai bagi sesama. Mengampuni, berbuat baik, sabar, lemah lembut, ramah, penuh kasih, dan juga rendah hati. Inilah ciri-ciri anak-anak Allah yang membawa damai bagi sesama.
menjadi duta perdamaian bagi sesama kita. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Berbahagialah. Berbahagia yang seperti apakah? Karena kita ini disebut anak-anak Allah. Kenapa kita berbahagia? Disebut berbahagia karena kita menjadi orang yang istimewa apabila kita dapat melakukan dan menjadi pelaku perdamaian. Kita juga disebut berbahagia karena kita orang yang terpilih atau pilihan yang membawa ketentraman bagi orang lain. Kita pilihan Allah. Kita membawa ketentraman bagi orang lain. Jadi, secara otomatis kita pembawa damai, pasti senang hati, gembira, dan sukacita dalam hidup. Ya, oleh sebab itu kita disebut berbahagialah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, kita harus menjadi duta perdamaian. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita melakukan segala firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Mengampuni, sabar, rendah hati, lemah lembut, penuh kasih, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Itulah pembawa damai. Karena kita bersyukur kita adalah anak-anak Allah. Ya, demikianlah anak-anak firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur boleh mendengar sekali lagi tentang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami menjadi duta perdamaian anak-anak yang bisa menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Kami dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami dapat menerima diri kami sendiri, dan kami dapat berbuat baik bagi sesama kami di sekitar kami. Kiranya Tuhan memampukan kehidupan kami, memampukan diri kami agar kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan segala apa yang kita miliki yang terbaik. Nah, untuk anak-anak yang mau memberikan persembahan, bisa melihat nomor rekening yang tertera di kotak ini, ya. Nah, mari kita akan berdoa dulu sebelum memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan pada kami. Terima kasih Bapa untuk segala kecukupan, segala hal yang di luar pemikiran kami yang sudah Kau berikan pada kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagaimana untuk chapel hari ini? Semua sudah menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan hari ini, dari firman, dari pujian, dari persembahan ya. Nah, Miss Sarah, anak-anak akan semakin bersemangat di weekend ini, sehingga di minggu depan kita akan tetap semangat untuk belajar. Baik, sampai jumpa.